surat pembuatan KTP. Biasanya kalau karyawan itu dia jam kerjanya kan katakanlah Senin sampai Jumat, bahkan ada yang 12 per minggu. Nah, dia ingin membuat KTP baru. Sementara KTP baru itu kan harus mempunyai surat rekomendasi atau pengantar dari desa ya. Sementara dia dari segi waktu dia tidak sempat untuk datang ke desa karena kesibukan kerjanya. Nah, dengan adanya website ini, dia tidak harus menyempatkan waktu untuk datang ke desa, buat surat pengantar dan segala macam. Dia cuma perlu buka handphone, dibuka websitenya Desa Sukaraya, tinggal diisi data-datanya. Ketika diklik simpan, itu otomatis datanya akan masuk ke website atau basis data Desa Sukaraya. Nah, yang ketika nanti staf Sukaraya atau adminnya itu udah bisa melihat, oh misalkan hari Senin si A udah mengajukan pembuatan surat pengantar untuk KTP. Jadi tinggal di print datanya. Mungkin proses selanjutnya bisa langsung ke kecamatan sama orang desanya, atau mungkin dari penduduknya sendiri ambil langsung ke kecamatan. Jadi memangkaslah yang tadinya butuh waktu lama, jadi tinggal bisa dia input di mana saja melalui handphone dan langsung beres datanya. Mungkin juga bisa dijadikan untuk keperluan kayak pendataan ya. Pendataan kan yang selama ini kita temukan manual ya, manual satu-satu, supaya kayak misalkan si pendatanya mendatangi rumahnya satu-satu warganya. Itu kan kalau dikali warganya, apalagi Sukaraya lebih dari 20.000 ya, itu kan memerlukan waktu lama. Mungkin kalau misalkan ada sensus penduduk, ingin tahu keadaan warganya sekarang, jika Sukaraya nanti sudah memakai sistem digitalisasi, hanya perlu menginfokan warganya untuk mengisi datanya melalui website di handphone. Jadi ketika ada warganya input data di handphone, nanti otomatis basis datanya terupdate. Jadi tidak usah langsung datang ke rumah warganya satu-satu untuk menanyakan ini, jadi nggak usah. Jadi tinggal nunggu datanya terupdate, sudah otomatis, memerlukan waktu yang sangat lebih cepat lah waktunya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau untuk website dia tidak Pak. Yang penting syaratnya ada jaringan internet. Kalau untuk sekarang kan yang kita kenal ini ada 4 bentuk aplikasi. Yang pertama itu aplikasi Android. Aplikasi Android kan kadang kita suka Play Store tuh. Nah, itu kita suka download Facebook, WhatsApp, itu namanya aplikasi Android. Dia hanya bisa dibuka di HP Android, tidak bisa dibuka di komputer ataupun di HP Nokia atau Apple mungkin. Dia nggak bisa, karena dia khusus Android. Yang kedua ada aplikasi berbasis desktop. Aplikasi berbasis desktop itu dia hanya bisa dibuka di komputer Pak, atau di sistem operasi Windows. Tidak bisa dibuka di handphone, kecuali mungkin handphone Nokia ya. Kalau Nokia kan dia bukan Android maksudnya. Yang ketiga ada aplikasi berbasis iOS. Dia biasa dipakai oleh Apple. Makanya kadang kita kalau misalkan mau kirim aplikasi ini dari Android ke Apple, itu nggak bisa, kecuali ada aplikasi bantuan. Soalnya dia beda aplikasinya. Nah, yang keempat ada aplikasi website. Kalau website ini dia global, bisa diinput dari Android, dari Apple, dari komputer juga. Yang penting syaratnya kita terkonek pada jaringan internet dan kita mempunyai browser. Biasanya kan yang sering dipakai